Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Ada beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial. Di antaranya, infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, dan infeksi luka atau ILO. Dalam infeksi nosokomial ada penyebabnya. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus coli, Enterokoki, dan Pseudomonas aeruginosa. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik, misalnya MRSA atau bakteri penghasil SBL. Infeksi nosokomial akibat bakteri bisa menyerang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau pasien dengan daya tahan tubuh yang lemah. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Faktor risiko infeksi nosokomial. Seseorang yang berada di rumah sakit lebih berisiko terkena infeksi nosokomial jika memiliki faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, berusia lanjut atau masih bayi. Yang kedua, memiliki riwayat mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang. Yang ketiga, menggunakan infus, kateter urin, dan tabung endotrakeal atau ETT. Yang keempat, menderita koma, cedera berat, luka bakar, atau shock. Yang kelima, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV/AIDS atau menggunakan obat yang tidak boleh dikonsumsi. Yang keenam, sering kontak dengan pasien penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar operasional atau SOP. Yang ketujuh, menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Yang kedelapan, mendapatkan perawatan dalam jangka panjang di ICU. Dan yang terakhir, menjalani prosedur operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, operasi transplantasi organ, dan operasi implan alat medis seperti alat pacu jantung. Selain faktor yang saya sebutkan, lingkungan rumah sakit yang padat, pemindahan pasien dari satu unit ke unit yang lain,
serta penggabungan pasien penyakit menular dengan pasien daya tahan tubuh yang lemah di ruangan yang sama juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang muncul pada penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi, tergantung pada penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain, yang pertama ada demam, kedua batuk, ketiga sesak nafas, keempat ruam di kulit, kelima denyut nadi yang cepat, keenam tubuh terasa lemas, ketujuh sakit kepala, kedelapan nyeri otot, kesembilan mual atau muntah, dan yang ke-10 diare. Selain gejala umum yang disebutkan tadi, penderita juga bisa mengalami gejala spesifik sesuai jenis infeksi nosokomial yang dialami, seperti infeksi aliran darah dengan gejala berupa demam menggigil, sesak nafas, tekanan darah menurun, atau kemerahan dan nyeri di tempat pemasangan infus bila infeksi terjadi melalui pemasangan infus. Yang kedua, pneumonia dengan gejala berupa demam, sesak nafas, batuk berdahak, dan nyeri tajam di dada yang terasa saat bernafas atau batuk. Yang ketiga, infeksi luka operasi yang ditandai dengan demam, kemerahan, nyeri, dan keluarnya nanah pada luka. Dan yang terakhir, infeksi saluran kemih atau ISK dengan gejala berupa demam, sulit atau sakit saat buang air kecil, sakit di bagian bawah perut atau punggung, dan terdapat darah pada urina atau hematuria. Infeksi nosokomial. Diagnosis. Untuk memastikan diagnosis, tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tes urin, kultur dahak, kultur darah, dan pemindaian dengan CT scan, MRI, USG, atau röntgen. Pengobatan infeksi nosokomial. Jika infeksi diduga disebabkan oleh bakteri, dokter pasti akan memberikan antibiotik secara empiris. Terapi antibiotik secara empiris adalah pemberian antibiotik awal sebelum jenis bakteri penyebab infeksi diketahui dengan pasti. Contohnya, antibiotik yang dapat dijadikan pilihan adalah meropenem. Tujuan terapi tersebut adalah untuk menghambat perkembangan atau membunuh bakteri penyebab infeksi sambil menunggu hasil kultur keluar. Jika infeksi nosokomial disebabkan oleh infeksi luka operasi atau ulcus decubitus, dokter akan melakukan operasi debridement. Prosedur ini berguna untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi dan rusak agar infeksi tidak menyebar. Terapi penunjang seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi gejala akan diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Terapi penunjang bertujuan untuk memastikan agar kondisi pasien tetap stabil.
Bila memungkinkan, semua alat yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi akan dicabut atau diganti. Komplikasi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti infeksi jantung, infeksi tulang, infeksi pada selaput pelindung organ pencernaan, infeksi selaput otak, sepsis, kumpulan nanah di dalam paru, kerusakan organ, pembusukan organ, gagal napas, penyembuhan luka yang lebih lambat, dan gagal ginjal. Pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial menjadi tanggung jawab seluruh orang yang berada di rumah sakit, termasuk pasien, pengunjung, serta petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi adalah yang pertama, dengan mencuci tangan. Penting bagi semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 kondisi wajib untuk mencuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu yang pertama, sebelum memegang pasien. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien. Yang ketiga, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urine, atau feses. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Dan yang terakhir, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan di rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari. Sementara dindingnya perlu dibersihkan setiap 2 minggu. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan prosedur. Tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel di tubuh seperti infus, alat bantu napas, atau kateter urin harus digunakan dan dipasang sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di setiap rumah sakit atau sarana kesehatan. Yang keempat, ada tempatkan pasien berisiko di ruang isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Contohnya, pasien dengan daya tahan tubuh lemah atau pasien yang berisiko menularkan penyakit ke pasien lain akan ditempatkan di ruang isolasi. Dan yang kelima, gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan SOP. Staf dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP, seperti sarung tangan dan masker saat melayani pasien. Selain beberapa upaya pencegahan di atas yang saya telah sebutkan, disarankan juga bagi bayi, anak-anak, dan lansia untuk tidak melakukan kunjungan ke rumah sakit guna mengurangi risiko terkena infeksi nosokomial. Sekian dan terima kasih.